Hari ini hari yang sangat berduka, baik bagi keluarga maupun bagi kami, keluarga besar Pemuda Batak Bersatu yang ada di seluruh dunia. Dari hati yang paling dalam, kami Pemuda Batak Bersatu menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat Inang dan keluarga. Hanya sedikit pesan yang bisa kami sampaikan buat Inang. Inilah keluarga besarnya Inang juga, kami Pemuda Batak Bersatu. Terlebih di Provinsi Banten. Sekian itulah sebagai kesan-kesan yang bisa kami tangkap selama berjuang 2 tahun di DPC Tangerang Selatan. Mohon maaf buat rekan-rekan organisasi kami, rekan-rekan pimpinan kami, yaitu bawahan kami, kadip-kadip kami. Sekalipun selama ini kami dari jajaran KSB tidak bisa atau belum bisa apa yang Anda pikirkan untuk memajukan organisasi ini. Kami adalah bukan dewa, dan kami adalah orang pintar, dan kami adalah bukan orang hebat. Tapi tanpa dukungan dan support kalian, mungkin kami juga tidak bisa berdiri sekarang ini. Untuk itu, dengan adanya ketua pengurus DPD dan jajaran DPP menyemangati untuk organisasi kita demi kemajuan yang ada di daerah Tangerang Selatan, khusus dari rekan juang kami yang selalu bersinergi dengan kita, khususnya dari berbatasan dengan kita yaitu Bojong Sari dan sekitarnya. Tanpa ada imbal balik yang bisa kami tawarkan atau yang bisa pun kami kasih untuk kerjasama dengan kegiatan kita, terus terang kami salut dan support, dan kita saling mendukung. Keberadaan kami di Tangerang Selatan PAC bukan berarti kami menguasai daerah itu dengan keberadaan kami di Tangerang Selatan, tapi sinergi kami berharap yang ada di pinggiran atau berbatasan dengan PAC yang kami naungi 7 kecamatan. Untuk itu kita saling mendukung dan saling bahu-membahu. Inilah momennya support yang dari DPD dan DPP kita harapkan ke depan semakin maju dan semakin solid. Itulah, terima kasih buat Ketua Umum dan Sekjen, begitu juga dari DPD selalu mensupport kami. Terima kasih. Baik Ketua, untuk boleh diketahui almarhum ini meninggalkan berapa orang anak dan istri berapa? Untuk riwayat singkat dari rekan juang kami yaitu sekretaris cabang, almarhum ini berkeluarga kurang lebih 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan itu berkeluarga di Bandung, dan beliau dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama 2 tahun 2 bulan, putri. Anak kedua 4 bulan, 3 bulan menjelang 4 bulan. Dan riwayat terakhir sampai hari ini kita makamkan, dia itu tanggal pertemuan kami terakhir hari Rebu ada undangan dari DPD. Kami diundang KSB Provinsi Banten dengan DPC. Kami hadir di sana KSB, dan itu sangat berkesan buat saya. Selama ini dia komunikasi dengan kita untuk ketika ada rapat-rapat memang sangat-sangat terbatas waktunya. Tapi saya nggak tahu apa ini petunjuk dari Tuhan, mungkin ini hari terakhir buat dia. Hari Rabu kemarin bahkan dia terus menelepon saya, ketua kita ke sana. Ternyata terwujud kami ke sana, dan itulah rapat terakhir yang bisa disumbangkan dia untuk Pemuda Batak Bersatu di DPD Provinsi Banten dan khususnya keterwakilan DPC. Jadi apapun kelemahan, kekurangan dia, saya sebagai ketua DPC Tangerang Selatan
memohon maaf atas nama pengurus DPC Tangerang Selatan segala kekurangan, kekilapan dan kekurang harmonisan di kita, khususnya pengurus-pengurus DPC Tangerang Selatan. Inilah momennya saya meminta maaf buat kita semua. Mari kita majukan Pemuda Batak Bersatu di DPC Tangerang Selatan. Sekalipun kita berada di ombak yang besar, yaitu di lingkungan organisasi-organisasi yang banyak organisasi kebatakan di Tangerang Selatan. Namun perahu kita tetap kita jalankan. Itulah arahan dari saya buat kebesaran organisasi Pemuda Batak Bersatu di DPC Tangerang Selatan. Terima kasih. Oke, ya. Untuk Bapak Asman Sinaga sebagai Wakil Ketua DPD Provinsi Banten, boleh dijelaskan secara singkat aja, Ketua, terkait almarhum ini seperti apa di mata pengurus daripada DPD? Oke, baik, terima kasih. Almarhum ini sosok pejuang yang tangguh. Terakhir kita bertemu di acara rapat di kantor Dewan Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi Banten dalam rangka rancangan atau pelantikan se-Provinsi Banten pengurus. Seperti itu beliau hadir. Dan beliau itu, almarhum ini terpilih juga untuk di kepengurusan kepanitiaan untuk acara ini. Artinya itulah terakhir pertemuan kita dengan almarhum. Dia masih ingin membuat yang terbaik di PBB ini. Tapi Tuhan berkata lain. Mungkin ke depannya DPC Tangsel lebih maju lagi, lebih giat, lebih profesional, dan lebih kompak. Itu saja. Oke, baik. Untuk sebagai closing statement dirangkum sama Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu, Bapak Lambok Pernado Siombing. Pemuda Batak Bersatu kan sudah berjalan kurun dalam perjalanannya itu tidak terlepas daripada aksi-aksi sosial yang memukau, bahkan sampai ke luar negeri. Sampai detik ini juga Ketum sendiri turun ke peristirahatan sementara ini, yaitu salah satu pengurus daripada Dewan Pimpinan Cabang Tangerang Selatan. Boleh dijelaskan Ketum, visi misi yang sudah berkembang saat ini, bagaimana supaya memantapkan derap langkah di seluruh rekan juang Pemuda Batak Bersatu sampai selagi masih ada nih Pemuda Batak Bersatu gitu. Boleh disampaikan Ketum? Pertama, saya sampaikan terima kasih buat rekan-rekan juang semua yang hadir di sini, mungkin mulai dari ranting PAC, DPC, sampai DPD, bahkan rekan-rekan juang juga dari Dewan Pimpinan Pusat. Kehadiran kami di sini adalah menunjukkan bahwasanya kami sangat menghormati, menghargai perjuangan seluruh kader-kader kita. Apalagi almarhum ini adalah salah satu pengurus. Kami tidak bisa berikan banyak hal untuk menghormati almarhum. Kami hanya bisa hadir menunjukkan duka cita kami juga, di mana kami juga harus menyampaikan ucapan terima kasih kami terhadap dedikasi, loyalitas almarhum terhadap organisasi ini. Harapan kami kepada seluruh rekan juang semua, kita harus menyadari organisasi ini adalah organisasi sosial dan kemanusiaan. Titik. Tidak ada lagi embel-embelnya yang lain. Tentunya organisasi ini harus dijalankan dengan keikhlasan dan ketulusan. Sehingga seperti yang disampaikan Ketua DPC tadi, jika ada ketidakharmonisan, anggaplah itu bukan sebuah masalah, tapi anggaplah itu sebuah proses menuju kita bisa saling mengerti dan saling memahami. Ketidakharmonisan itu kita jadikan sebuah alat untuk kita bisa saling menghargai, saling menghormati, sehingga ketidakharmonisan tadi itu berubah menjadi saling menghormati dan menghargai, sehingga kita bisa menjalankan organisasi kita ini jauh lebih tulus dan ikhlas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Terkait nanti tentunya kekosongan jabatan, lakukan dengan bijaksana Ketua, berkoordinasi dengan DPD, dan jangan sampai ada berebut-rebutan siapa nanti mau jadi sekcam pengganti almarhum. Kita harus teruskan perjuangan almarhum. Almarhum mungkin buat kawan-kawan di DPC, mungkin semasa hidupnya ada cita-cita ataupun pesan-pesan yang beliau harapkan bagaimana organisasi ini sesuai dengan visi misi kita. Inilah yang diteruskan. Jangan organisasi ini berhenti
karena kita kehilangan beliau. Kita harus melanjutkan agar beliau juga tenang di sisi Sang Pencipta, melihat kondisi di DPC nantinya semakin baik, semakin maju. Jadi untuk DPD Banten, seluruhnya anggota rekan juang kita sini, tidak ada lagi istilah ketidakharmonisan, tidak ada lagi istilah kita ada polemik, tidak ada lagi istilah kita tidak sepaham, tidak ada lagi istilah bahwasanya Pemuda Batak Bersatu sudah tidak lagi seperti visi-misinya. Yang ada hanyalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, segala permasalahan kita jadikan sebuah alat bagaimana kita bisa saling memahami dan saling mengerti. Kalau sudah bisa kita saling memahami dan saling mengerti, saya yakin organisasi ini semakin baik. Dan seluruh anggota saya minta jangan banyak berasumsi, tapi mencobalah untuk mengerti. Karena kalau kawan-kawan berasumsi, yang ada nanti hanyalah kekecewaan tanpa jawaban. Kenapa? Karena asumsi itu adalah sebuah imajinasi yang kawan-kawan bentuk sendiri, sehingga imajinasi itu seolah-olah menjadi kenyataan menurut kawan-kawan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi jangan berasumsi, jangan berimajinasi, tapi kita berinovasi. Inilah harapan kami buat rekan-rekan juang semua yang ada di Banten, agar organisasi kita ini semakin baik. Jadi buat kawan-kawan yang selama ini sering berasumsi, kalau ketuanya pergi ke sana berasumsi, jangan ngalau sendiri. Nah, itu berasumsi. Nanti itu akan merusak hati dan pikiran. Akhirnya nanti penyakit lah yang menyertai dan menghampiri kawan-kawan. Kenapa? Karena otak, mulut, otak, hati itu bisa sejalan. Apa yang biasa kita ucapkan biasanya itu otak akan merekam dan akan mengerjakan. Gitu. Jadi inilah harapan kami. Mari kita tidak berasumsi, tapi marilah kita saling mengerti dan memahami. Semua polemik, semua perselisihan, rubahlah itu menjadi sebuah komunikasi untuk bagaimana kita bisa saling memahami dan mengerti. Saya yakin kalau hal itu bisa tercapai, saya yakin polemik-polemik dan dinamika yang ada di organisasi ini bisa kita persempit. Nah, jadi kita bisa melangkah lebih baik lagi ke depan. Saatnya kita melangkah ke depan. Kita sudah hampir 3 tahun, sudah tidak lagi kita berbicara cengeng-cengeng. Sudah tidak lagi kita berbicara alaniau. Tidak. Semua karena PBB, titik. Izin Saya Ketua. jadi ketua umum juga karena PBB. Izin Pak Ketum. Ya, terkait dengan polemik-polemik yang hingga saat ini masih ada di tingkat bawahan. Tindakan apa aja yang dilakukan oleh PBB ketika polemik ini tidak bisa dirangkum lagi di organisasi PBB? Seperti saya bilang tadi, polemik jadikan sebuah alat untuk bisa saling memahami dan saling mengerti. Jadi tidak ada polemik yang tidak bisa diselesaikan. Masalah sebesar apapun kalau kita jadikan itu polemik, mindset kita yang harus kita rubah. Polemik adalah sebuah alat untuk bagaimana kita bisa saling memahami dan saling mengerti. Nah, ini yang harus kita geser. Jadi polemik jangan dijadikan alat untuk bagaimana kita bisa berpecah belah. Polemik jangan dijadikan alat untuk membuktikan diri bahwa saya paling benar. Karena polemik selama ini dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan dirinya paling benar. Kalau itu terjadi, perpecahan akan terjadi. Sekarang kalau kita sebagai orang yang waras, orang yang cerdas, orang yang pintar, jadikanlah polemik, perbedaan, perselisihan sebuah alat untuk kita bisa saling berkomunikasi, untuk bisa kita saling mengerti. Kalau sudah bisa kita saling mengerti, saya yakin akan ada sebuah kesimpulan yang kita ambil untuk kita bisa saling menghargai, menghormati, sehingga organisasi bisa kita jalankan dengan baik. Jadi kita buang jauh-jauh, tidak ada polemik. Ya, yang ada hanyalah kita kurang saling memahami dan saling mengerti. Jadi kita buang jauh-jauh kata-kata polemik. Jadi Pemuda Batak Bersatu tidak ada polemik. Cuman karena kita baru kenal, karena kita baru bergabung di satu wadah, mungkin satu sama lain kita belum saling mengerti. Jadi jadikanlah perbedaan polemik itu sebuah alat. Kita harus jadikan itu sebuah alat untuk kita bisa saling mengerti dan saling memahami. Saya yakin Pemuda Batak Bersatu bisa jauh lebih baik. Terima kasih. Satu lagi Ketua, izin. Untuk program-program PBB untuk kedepannya apa aja yang sudah direncanakan Ketua? Pertama, yang sudah dikerjakan adalah bisa kita lihat di berbagai media. Jadi Pemuda Batak Bersatu yang pastinya tidak banyak berencana tapi banyak berbuat. Karena rencana terkadang hanya hayalan belaka, tapi Pemuda Batak Bersatu harus banyak berbuat. Jadi tunggu aja nanti apa yang kita buat. Oke, mereka mantap. Udah. Kita akan terus berbuat. Kita terus akan berkegiatan. Kita nggak mau berencana. Nanti kita berencana hanya hanya hayalan aja semua. Ya, yang pasti kita akan terus berbuat untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, sampai jumpa kembali kami dari tim Media Pers dan Publikasi Pemuda Batak Bersatu menyampaikan laporan kami di lapangan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Oke, di closing sama